Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, saya Siti Thaibah dengan NIM 1212020 kelas PAI 2G akan mencoba mempresentasikan kembali terkait dengan materi konsep dasar landasan pendidikan, konsep dasar landasan hukum pendidikan, yang dalam hal ini ditujukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah landasan pendidikan di semester 2 jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat menyaksikan. Sahabat semua, dalam suatu negara tentunya diperlukan sebuah pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsanya. Dan berhasil atau tidaknya pendidikan tersebut ditentukan oleh sistem pendidikan seperti apa yang diberlakukan pada negara tersebut. Kemudian berjalan atau tidaknya sistem pendidikan tersebut didasarkan pada landasan seperti apa yang digunakan pada negara tersebut. Di Indonesia sendiri ada beberapa landasan pendidikan yang mana landasan ini dijadikan sebagai titik tolak acuan dalam rangka penyelenggaraan sistem pendidikan yang nantinya diterapkan pada sekolah-sekolah yang ada di negara kita ini. Di antaranya ada landasan filosofis pendidikan, kemudian landasan antropologis, landasan sosiologis, landasan ilmiah, dan ada juga landasan yuridis atau landasan hukum pendidikan. Nah, dalam hal ini yang akan kita bahas adalah landasan hukum pendidikan atau landasan yuridis pendidikan. Seperti yang disampaikan sebelumnya, landasan-landasan ini berfungsi sebagai batu pijakan dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan, terkhusus landasan yuridis atau landasan hukum pendidikan, di mana fungsinya yaitu untuk mengatur berjalan atau tidaknya sistem pendidikan tadi. Dan ketika hari ini tidak ada yang namanya landasan hukum dari suatu pendidikan, maka sudah jelas pendidikan itu tidak akan terlaksanakan. Sistem pendidikan seperti apapun tidak akan terlaksanakan ketika tidak ada aturan-aturan yang mengikatnya. Jadi di sini jelas bahwa landasan yuridis atau landasan hukum pendidikan sangatlah penting untuk mencapai tujuan dari pendidikan Indonesia itu sendiri. Sejalan dengan pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perlu kita untuk memahami apa definisi dari yuridis itu sendiri. Nah, yang dalam hal ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yuridis artinya sama dengan hukum, yaitu sesuatu yang mengikat, sesuatu yang harus kita patuhi. Dan ketika kita tidak mematuhinya, maka akan ada sanksi atas apa yang kita langgar tersebut. Nah, kemudian hukum-hukum ini tidak hanya sekedar hitam di atas putih, namun ada juga hukum-hukum yang sifatnya lisan seperti hukum tradisi. Namun dalam dunia pendidikan yang digunakan adalah hukum secara tertulis. Kemudian setelah tadi kita membahas mengenai pengertian dari landasan, kemudian pengertian dari hukum itu sendiri, di mana landasan merupakan suatu pijakan, suatu titik tolak, kemudian hukum adalah sesuatu yang harus kita patuhi, sesuatu yang mengikat, maka kiranya kita juga perlu mengetahui pengertian dari pendidikan itu sendiri. Nah, dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu pembelajaran, kemudian proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
agar peserta didik tersebut memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemudian pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan di lingkungannya bagi dirinya sendiri, masyarakat maupun bangsa dan negara. Maka dengan demikian landasan yuridis pendidikan dapat kita simpulkan yaitu merupakan suatu dasar tumpuan secara hukum yang dipandang sebagai aturan baku dan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini tentunya kegiatan pelaksanaan pendidikan. Kemudian di Indonesia sendiri landasan hukum pendidikan ini bersumber pada beberapa sumber, di antaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, kemudian keputusan Presiden, peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan Menteri, instruksi Menteri, dan lain-lain. Nah, di antara landasan hukum pendidikan yang diterapkan di Indonesia itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kemudian ada juga pengertian menurut peraturan pemerintah ya, pengertian pendidikan menurut peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015. Kemudian ada juga aturan-aturan terbaru yang mengatur mengenai pelaksanaan pendidikan baik itu di tingkat sekolah dasar maupun tingkat lanjutan, yang dalam hal ini intinya peraturan tersebut ditujukan kepada pelaksanaan pendidikan secara umum. Kemudian ketika membicarakan mengenai hubungan antara pendidikan dan hukum sendiri, tentulah kita ketahui bersama hubungannya sangatlah erat sekali, di mana tentu kita ketahui bahwa para pemerhati pendidikan pasti bercita-cita menginginkan bagaimana pendidikan dapat berjalan dengan baik. Dan untuk mendukung hal tersebut, mendukung eksistensi dari pendidikan tersebut, maka tentunya dibuatlah suatu peraturan, suatu hukum berupa undang-undang yang mengatur tentang hukum pendidikan itu agar menjadi sebuah norma dan juga patokan sistem pendidikan. Kemudian setelah tadi kita membicarakan mengenai teori-teori, definisi, pengertian, dan juga landasan hukum yang digunakan di Indonesia, landasan hukum pendidikan yang digunakan di Indonesia, sekarang waktunya kita untuk beranjak pada kenyataan yang terjadi, pada fenomena yang terjadi di Indonesia ini. Di mana ternyata dalam penerapannya landasan hukum pendidikan di Indonesia ini mengalami beberapa permasalahan. Yang pertama, mulai dari sistem pendidikannya itu sendiri. Walaupun sebelumnya sudah ada aturannya, namun ternyata masih saja dalam penerapannya terdapat permasalahan. Di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa sistem pendidikan di Indonesia ini lebih mengarah kepada nilai saja. Sedangkan pada kenyataannya di lingkungan itu yang dibutuhkan adalah skill dari siswa itu sendiri. Nah, jadi masalah yang pertama seperti itu, di mana sekolah mendorong anaknya untuk memiliki nilai yang besar atau IPK yang besar, sedangkan kehidupan menuntut adanya pemahaman yang bisa diterapkan di lingkungan begitu. Kemudian untuk permasalahan yang kedua yaitu mengenai keamanan peserta didik di lingkungan pendidikan. Nah, seperti halnya yang kita ketahui bersama, akhir-akhir ini marak terjadi kekerasan terhadap peserta didik, khususnya kekerasan dalam tanda petik, mohon maaf ya, kekerasan seksual terhadap peserta didik. Nah, di mana hal ini menandakan bahwa
aturan yang ada, aturan landasan hukum yang diterapkan masih belum begitu berefek, masih belum begitu terlihat fungsinya ya. Ketika hari ini banyak permasalahan kekerasan terhadap anak, secara tidak langsung itu mengisyaratkan bahwasanya landasan hukum ini masih belum berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi untuk permasalahan yang kedua adalah permasalahan mengenai keamanan peserta didik di lingkungan pendidikan. Kemudian ada masalah yang selanjutnya yaitu mengenai korupsi, lagi-lagi korupsi ya, yang tidak hanya dalam keuangan negara saja, namun ternyata korupsi juga ada dalam ranah pendidikan, yaitu banyak pihak yang tidak menyampaikan dana pendidikan pada tempatnya, dan tentunya ini menjadi suatu penghambat tersendiri bagi terlaksananya pendidikan Indonesia yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya adalah dari kualifikasi gurunya itu sendiri. Ketika hari ini anak-anak mungkin gampang bosan dengan materi yang ada di sekolah, salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya profesionalitas guru. Maka di sini perlu adanya peningkatan terkait dengan tadi peraturan yang mengatur mengenai guru dan juga tenaga kependidikan. Mungkin untuk permasalahannya yang bisa dibahas hanya beberapa, namun sebetulnya permasalahan dalam penerapan landasan hukum pendidikan ini sangatlah banyak sekali. Namun yang paling berbahaya ya, yang serius yang harus diperhatikan adalah beberapa yang sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu pertama adalah dalam sistem pendidikannya itu sendiri, kemudian dari keamanan peserta didik di lingkungan sekolah, kemudian adanya korupsi dana pendidikan, dan yang terakhir adalah kualifikasi guru. Sahabat semua, untuk menjawab beberapa permasalahan tadi, di mana misalkan yang dalam hal ini dari tahun ke tahun angka kekerasan terhadap peserta didik, kekerasan misalkan kita di sini membahas mengenai kekerasan seksual yang dari tahun ke tahun itu semakin meningkat, maka ada beberapa solusi untuk menurunkan angka tersebut ya. Di antaranya tadi, ketika permasalahannya adalah sistem pendidikan yang kurang sesuai, maka diperlukan adanya suatu upgrade kurikulum. Nah, akhir-akhir ini kita dengar akan ada kurikulum baru yang diterapkan, yaitu kurikulum prototype. Nah, mungkin itu adalah suatu gebrakan baru ya dari pemerintah agar anak-anak yang tadinya hanya berkutat pada mata pelajaran tertentu, hari ini anak-anak dibiarkan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, yaitu terkait dengan kekerasan ya, itu dapat ditindaklanjuti dengan jalur hukum. Solusinya yaitu dengan menindaklanjuti para pelaku melalui jalur hukum. Nah, untuk yang kedua, untuk yang ketiga, yaitu kita bisa melakukan dengan cara controlling ya. Ketika hari ini korupsi dana pendidikan semakin meninggi, maka yang bisa dilakukan adalah dengan cara controlling dari pihak-pihak atasannya, bagaimana dana pendidikan ini seharusnya disampaikan, apakah sudah sampai pada tempatnya atau tidak begitu. Untuk selanjutnya yaitu mengenai profesionalitas guru, maka solusinya adalah dengan peningkatan kualifikasi guru itu sendiri. Nah, kemudian mungkin hanya itu ya terkait dengan cara menangani masalah landasan hukum
pendidikan khususnya di Indonesia sendiri. Yaitu yang pertama adalah dengan upgrade kurikulum, kemudian menindaklanjuti para pelaku yang melakukan kekerasan terhadap para peserta didik, dan kemudian melakukan controlling, dan yang terakhir adalah peningkatan kualifikasi guru itu sendiri. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.